Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya yaitu Sahabat Teknik TV. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membaca jangka sorong atau vernier kaliper dengan ketelitian 0,05 mm. Pertama yang harus kita ketahui yaitu pada jangka sorong ini terdapat komponen-komponen yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama ada rahang dalam. Rahang dalam ini terbagi menjadi dua, yaitu ada rahang tetap dan rahang geser. Rahang dalam ini berfungsi sebagai mengukur ketebalan suatu benda, mengukur diameter suatu benda kerja. Selanjutnya ada rahang luar. Rahang luar terbagi menjadi dua komponen, ada rahang tetap dan rahang geser. Rahang luar dipergunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda kerja. Yang ketiga ada pengunci. Pengunci ini berfungsi untuk mengunci pada saat mengukur suatu benda, dan pada saat sudah pas maka menghasilkan pengukuran yang presisi dan tidak bergeser. Yang keempat ada depth probe atau ekor dari jangka sorong, digunakan untuk mengukur kedalaman pada suatu benda kerja. Yang kelima ada skala utama pada jangka sorong. Skala utama ini terdapat pada bagian tengah jangka sorong, dan ini adalah garis dari skala utama. Bukan yang ini ya, tapi yang ini. Dan di sini hingga 15 cm atau 150 mm. Yang keenam, skala nonius. Skala nonius ini terdapat pada bagian rahang geser. Ini hingga sini. Jumlahnya ada 20 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan selanjutnya di sini ada skala utama untuk pengukuran satuan inci. Dan di sini ada skala noniusnya untuk pengukuran dengan satuan inci. Cara membaca jangka sorong untuk pengukurannya yaitu sebagai acuan adalah 0 pada skala nonius ini. Hasil pengukuran skala utama ini belum sampai 1 mili. Di sini 1. Dan ini 0 ini sebagai tolak ukur atau acuan untuk membaca skala utama dan menghasilkan hasil pengukuran. Ketika di sini, maka hasil pengukuran belum sampai 1 mili. Maka kita cari skala nonius. Skala nonius kita cari yang sejajar dengan garis pada skala utama. Kita mulai dari sini, belum. Dan yang sejajar adalah garis sehabis angka 7 ini. Untuk cara menghitungnya, kalau sudah terbiasa, ini angka 7 ini, dan di sini adalah setengahnya, berarti 75. Berarti hasil pengukurannya yaitu 0,75 mm. Untuk yang belum terbiasa, cara menghitungnya seperti ini. Jadi ini garis ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ini dikali 0,05, maka dihasilkan 0,75 mm. Jadi hasil pengukurannya 0,75 mm. Lanjut, hasil pengukuran skala utama sudah lebih dari 2 mili. Karena ini tadi sebagai acuannya, berarti kita tulis 2 mili, dan skala noniusnya kita cari yang sejajar. Kita urutkan, jangan sampai keliru untuk membaca garis yang sejajar dengan garis skala utama. Dan ini yang sejajar adalah garis nomor 6 ini, atau garis ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
langsung dikali 0,05. Berarti hasilnya 2,6 mm. Selanjutnya, jika di garis 0 ini skala nonius ini sejajar dengan garis skala utama, maka dihitung ini sudah sejajar dan langsung pada hasil skala utama. Ditandai dengan 0 pada skala nonius ini juga sejajar dengan skala utama. Dan garis yang ada di tengah ini pasti tidak ada yang sejajar, karena yang sudah sejajar ini dengan ini. Ini skala utamanya yaitu 10 mm atau 1 cm. Selanjutnya, hasil pengukuran skala utama yaitu di sini 10, 11, 12, 13, 14. Berarti 14 mm untuk skala utamanya. Skala noniusnya kita cari yang sejajar dengan skala utama. Dan yang sejajar yaitu garis ini 5,5. Berarti hasilnya yaitu 14 untuk skala utama, 14 mm, dan skala noniusnya 0,55 mm, dan hasilnya 14,55 mm. Di sini skala utamanya sudah melebihi 20 mm atau 2 cm. Skala noniusnya kita cari yang sejajar, dan yang sejajar yaitu di garis ke 16 atau garis nomor angka 8 ini pada skala nonius. Berarti tinggal dikali saja 16 kali 0,05, atau bisa dibaca langsung ini 8, berarti skala noniusnya 0,8 mm, dan hasilnya skala utama 20 dan skala noniusnya 0,8, berarti 20,8 mm. Demikian video tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikrometer sekrup adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan mikrometer itu terbatas. Seperti yang Anda lihat, mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm. Salah satu yang membedakan mikrometer dengan alat ukur lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai 0,01 mm. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Simak video berikut. Bagian mikrometer sekrup. Frame adalah rangka utama mikrometer yang berbentuk C. Skala utama adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai kasar suatu pengukuran. Skala nonius adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai desimal suatu pengukuran. Bagian lain dari mikrometer terdiri dari anvil atau poros tetap, spindle atau poros geser, timbel, ratchet, dan pengunci mikrometer. Bagaimana cara menggunakannya? Sebelum mikrometer dipakai, Anda harus melakukan kalibrasi. Kalibrasi adalah cara untuk mengkondisikan skala utama agar sinkron dengan skala nonius. Caranya, putar ratchet hingga spindle menyentuh anvil. Lalu pastikan garis horizontal pada skala utama lurus dengan garis 0 pada skala nonius. Kalau belum lurus, putar skala utama menggunakan kunci khusus. Kunci ini harusnya didapatkan satu paket dengan mikrometer. Apabila garisnya sudah lurus, Anda bisa gunakan mikrometer untuk mengukur.
objek yang akan diukur ditempelkan pada anvil. Lalu putar ratchet hingga spindle bergeser menjepit objek yang akan diukur. Saat spindle sudah menyentuh objek yang akan diukur, maka ratchet akan berbunyi saat diputar. Setelah itu, putar kunci mikrometer untuk menjaga spindle tidak berubah posisi. Langkah berikutnya baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran mikrometer, pertama cari dulu nilai kasar pengukuran. Nilai kasar ini bisa Anda dapatkan dengan melihat garis terakhir skala utama yang dilewati timbel. Pada skala utama, ada dua buah garis yakni garis atas dan garis bawah. Setiap garis memiliki nilai 1 mm baik yang atas atau bawah. Namun kalau Anda perhatikan, posisi garis bawah itu ada di tengah dua garis atas. Itu karena garis yang ada di bawah menunjukkan nilai pertengahan dari garis yang ada di atasnya. Jadi kalau seperti ini maka hasilnya 11,5 mm. Karena timbel sudah melewati garis bawah setelah garis 11. Selanjutnya mencari nilai desimal. Untuk mencarinya Anda perlu tahu tentang skala Nonius. Skala Nonius memiliki 50 garis di mana setiap garis memiliki nilai 0,01 mm. Jadi untuk mencari nilainya, Anda cukup melihat garis mana yang paling lurus dengan garis horizontal pada skala utama. Pada pengukuran ini, garis yang paling lurus adalah garis 46 artinya nilai desimalnya 0,46 mm. Lalu tambahkan nilai kasar dan nilai desimalnya, maka Anda akan mendapatkan hasil 11,96 mm.